kabar Bapak-Bapak semua? Alhamdulillah. Saya mewakili yayasan mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah ikhlas untuk datang di acara hari ini, di mana kami dari Yayasan Atom ingin sharing sebuah ilmu yang insya Allah ini bermanfaat buat kita semua. Boleh dimulai langsung ya. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Nurdintian. Teman-teman boleh panggil saya Adi. Di Yayasan Atom sini saya sudah masuk tahun ke-12. Jadi kerjaan kita dari 12 tahun yang lalu sampai hari ini cuma dijeda dengan COVID, mengkampanyekan kepada masyarakat gimana cara mengatasi obesitas dan kanker. Jadi kerjaan kita memang cuma ngomongin obesitas, kanker, obesitas dan kanker. Dan aktivitas kita lumayan padat. Artinya padat di sini banyak diminati oleh masyarakat sehingga banyak dari beberapa organisasi minta yayasan kita untuk sharing kepada lembaga-lembaga mereka karena banyak kasus kejadian di perusahaan mereka obesitas dan kanker. Salah satunya di Trans 7. Itu kita campaign sampai 3 shift karena kalau wartawan atau jurnalis itu nggak bisa dikumpulin dalam satu sesi ya. Jadi satu sesi ini bisa sekitar 400 orang karena ternyata kasus obesitas dan kanker banyak terjadi di perusahaan-perusahaan yang berurusan dengan jurnalis karena mereka dikejar deadline. Gaya hidupnya juga kurang baik, walhasil kasus obesitas dan kanker banyak terjadi di mereka. Nah, Yayasan Atom itu sendiri, Atoms itu singkatan teman-teman ya, singkatan dari air minum, tidur, olahraga, makanan, dan suplementasi organik. 5 hal inilah yang kalau kita punya ilmu pengetahuannya, kita akan dan keluarga kita insya Allah terbebas dari obesitas dan kanker. Dan yayasan ini adalah kolaborasi dari 2 kampus, yaitu Gizi IPB dan Fakultas Kedokteran UI. Dan ini adalah nama-nama 3 dari 6 dewan pembina di yayasan kita. Ada Efrizal, kita panggilnya Profesor Hamzu. Beliau satu-satunya profesor di bidang tanaman obat tropikal. Yang berikutnya ada Profesor Ali Komsang. Beliau memang guru besar di IPB untuk jurusan gizi. Dan ada Dr. Afifah. Beliau saat ini menjabat sebagai kepala unit penyakit dalam di Rumah Sakit Budi Asi. Kita memang mengcombine untuk gimana caranya masalah obesitas dan kanker ini bisa menjadi sebuah rujukan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum. Nah, kita harus jelaskan dulu kenapa obesitas itu penting. Obesitas itu penting karena obesitas adalah induk penyakit. Jadi kalau orang udah kena obesitas, biasanya yang namanya sakit jantung, sakit yang lain-lain itu tinggal tunggu aja. Jadi penyakit-penyakit seperti kayak yang saat ini kalau boleh tahu teman-teman nih di usia sekarang udah mulai keluhannya apa nih? Ada ya, udah mulai ada keluhan ya, keluhan di ginjal, keluhan di paru. Biasanya rata-rata bermuara itu dari obesitas. Jadi kita harus tahu dulu definisi obesitas. Obesitas itu penumpukan lemak bukan hanya di badan tapi juga di sel terutama akibat tidak seimbangnya asupan energi dengan energi yang terpakai dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi dalam bahasa lain, kalau kita masukin energi melalui makanan dan yang keluar tidak sama dengan yang masuk, akan terjadi penumpukan di dalam tubuh, maka itu akan terjadi obesitas. Kalau kita pengen tahu kita obesitas atau enggak, teman-teman bisa pakai lingkaran baju. Nah, lingkaran yang biasa dipakai sama tukang-tukang potong baju, tahu kan itu lingkaran itu ya apa namanya? Teteran ya, kita sebutnya ya. Nah, kalau teman-teman di sini yang saat ini saya lihat laki-laki semua, itu lingkar di pusernya diameter itu ya lebih dari 108, itu udah masuk dalam kategori obesitas. Kalau perempuan lingkar pinggangnya 98, itu udah masuk dalam kategori obesitas. Ayo cek diri kita, cek istri kita dan anak-anak kita. Karena sekali sudah kena obesitas itu akan menjadi masalah karena obesitas akan menyebabkan mutasi sel. Kalau sel udah bermutasi, itu siap-siap tuh aneka penyakit datang ke tubuh kita.
Nah, ada nggak cara yang lebih modern untuk tahu kalau kita udah kena obesitas? Ada. Kita pakai elektroda digital. Teman-teman bisa Google di misalnya di Shopee, di Tokopedia, googling aja elektroda digital. Boleh tulis kata kuncinya timbangan digital. Nah, kalau kita udah punya timbangan digital, nanti biasanya dia terkonek di app, di aplikasi. Nama aplikasinya itu salah satunya Alfit. Itu kita bisa tahu bukan hanya berat badan, tapi kita tahu berapa banyak lemak yang ada di jantung kita. Itu keren banget. Alat ini murah, cuma di bawah. Saat ini, zaman dulu kita campaign ini belum ada. Tapi di 5 tahun terakhir ini, timbangan digital itu bahkan ada yang harganya cuma 300.000. Jadi kalau teman-teman punya elektroda digital atau timbangan digital, teman-teman jadi tahu nih lemak di jantung kita tanpa dibuka sama dokter, kita tahu ada berapa banyak. Lemak di ginjal kita ada berapa banyak. Jadi ada 17 indikator bisa terbaca melalui elektroda digital. Kalau yang 83,6 itu adalah simbol berat badan. Tapi kalau yang di sini kita jadi tahu otot kita ada berapa persen, terus tulang kita kepadatannya di mana, terus di situ ada subkutan fat, lemak di bawah kulit kita ada berapa banyak, ada visceral fat, lemak di organ tubuh kita kayak lemak di jantung dan lain ada berapa banyak. Hanya dengan alat 300.000 kita bisa tahu semua. Jadi kita nggak perlu ke dokter lagi untuk cuma sekedar ngecek kontrol. Ya, jadi ini udah bisa dilakukan. Jadi, tapi cara tradisionalnya adalah melalui ini. Yang penting udah tahu tuh indikatornya. Cara modernnya adalah ini. Jadi kita bisa tahu kita obesitas atau enggak. Nah, pertanyaannya tadi kan dibilang ATOMS, ATOMS singkatan dari air minum, tidur, olahraga, makanan dan suplementasi. Hari ini karena jam yang dikasih sama panitia hanya terbatas, saya hanya membahas mengenai air minum dan tidur saja. Insya Allah kalau teman-teman menguasai air minum dan tidur, itu setidaknya kita tahu bagaimana cara menghindari obesitas, atau kalau kita pasangan kita dan anak kita udah obesitas, gimana cara ngatasinnya. Ya, yang pertama adalah air minum. Banyak orang belum tahu air minum itu dosisnya berapa. Selalu setiap saya tanya, berapa air minum harus kita konsumsi setiap hari? Jawabannya rata-rata bilangnya apa? 18. Benar nggak? Ya, ada lagi yang bilang 2,5 liter. Ada lagi yang bilang berapa banyak, yang penting pipisnya harus bening. Itu kelihatan tuh di toilet. Di toilet selalu dibilang, kalau kucingnya warnanya kuning, Anda dehidrasi. Kalau kucingnya bening, selamat, Anda sudah cukup air minumnya. Nah, 3 tadi itu nggak berdasar ilmu pengetahuan. Sementara Islam bilang, setiap kali kita melakukan sesuatu harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Benar nggak? Jadi minum pun ada ilmu pengetahuannya. Dan rumus air minum itu bukan 18, bukan 2,5 liter karena dasarnya nggak jelas, dan bukan air minum pipis harus bening. Tapi rumusnya adalah berat badan dikali 50 atau berat badan dibagi 20, sama aja hasilnya. Bapak punten yang pakai kacamata, siapa namanya Pak, boleh kenalan? Bapak tuh yang pegang tuh, Pak Ibnu, usia berapa boleh tahu? 50 ya Pak, saya panggil Kak Ibnu ya karena saya baru 47. Pak Ibnu, berat badan boleh tahu nggak saya? Boleh masak. Saya tetap ya, nggak lebih dari 70, betul? Salah, malah 72. 72, oke, kita anggap 70 aja biar hitungannya gampang. 70 dikali 50 adalah 3.500. Berarti air minumnya Kak Ibnu itu 3.500 cc. Atau 70 dibagi 20, kayak gitu rumusnya, sama dengan 3,5. Itu 3,5 liter. Itu ilmu pengetahuan buat air minum. Air minumnya campur es goyobot atau? Definisi air minum adalah H2O only. Jadi tidak berupa jus, tidak berupa apalagi sirup ya. Dalam ilmu nutrisi, dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu nutrisi, gula itu dikategorikan haram.
Bukan dalam Islam ya, dalam ilmu nutrisi, dalam ilmu kedokteran, gula itu haram. Bahkan gula itu lebih berbahaya daripada vetsin. Tapi kita campaign jangan pakai vetsin, bang. Baksonya satu jangan pakai vetsin. Tapi bang, teh manis ya, nambah lagi. Bener gak yang sering terjadi kayak gitu? Vetsin dimusuhin. Padahal dalam penelitian medik dan penelitian yang kita masuk ke dalam kajian ilmiah, berapa banyak penyakit yang disebabkan oleh vetsin itu nggak ada 1/100-nya penyakit yang disebabkan oleh gula. Tapi kita bersahabat dengan gula, dari bangun tidur sampai tidur lagi gula seolah-olah menjadi sahabat. Jadi teman-teman, saya yakin ini bisa dihafal dalam memori supaya kita bisa ngomong sama anak istri kita, mah berat badan kamu 100, minumnya 5 liter. Kalau istri kita berat badannya 100. Tapi kalau istri kita berat badannya 60, jadi berapa Pak? Silakan, berapa kalau 60? Ya, 3. Iya. Karena kita udah tahu. Ya, jadi jangan kurang, jangan lebih. Karena Allah juga gak suka menyukai yang berlebihan, dan sebaliknya jangan sampai kurang. Jadi inilah ilmu pengetahuan, dan rumus ini tidak berlaku kalau kita sudah masuk dalam kategori pasien penderita ginjal. Dan rumus ini juga tidak berlaku kalau kita udah manula. Kenapa manula nggak boleh pakai rumus ini? Kenapa orang tua kita nggak boleh pakai rumus ini? Karena ketika orang tua kita minum dengan rumus ini, dia akan pipis terus dan dia kehilangan natrium. Nah, ketika dia kehilangan natrium, mudah buat orang tua untuk gampang jatuh. Jatuh dari tempat tidur, jatuh di toilet lagi wudhu, jatuh lagi dalam perjalanan menuju ke rumah saudara. Jadi nggak boleh rumus ini buat orang manula. Definisi manula apa sih? Bukan dari usia, tapi dari aktivitas. Karena ayah dan ibu saya di usia 75, mereka masih bersepeda. Ayah saya masih push up, jadi 75 nggak masuk dalam kategori manula. Tapi ketika ada ayah kita usia 65 tahun, udah ringkih, jalan juga udah susah, nggak boleh pakai rumus ini. Jadi ayah dan ibu saya masih pakai rumus ini, mereka masih sehat pada saat itu ya. Dan mereka karena sudah meninggal. Nah, jadi teman-teman, yang kedua, kenapa penderita ginjal nggak boleh pakai rumus ini? Karena ginjalnya udah nggak lagi punya kemampuan untuk men-screening air yang masuk. Jadi ini buat kita nih yang masih sehat nih, dan kita nggak pengen sakit kan, ya kan? Jadi yuk kita awali dengan air minum. Karena harapan saya mewakili yayasan siapapun yang ikut majelis ini, minimal mau berbagi ilmunya kepada istri dan anak-anak dan keluarga besar dulu. Kenapa? Terus apa hubungannya ya air dengan obesitas? Ada. Air mengikis lemak tubuh melalui peningkatan energi termogenik. Kalau bahasa awamnya, air melakukan dan membuang zat-zat sisa pembakar lemak hingga laju metabolisme meningkat. Itu jawaban logis. Kenapa orang gemuk bisa kurus hanya dengan air minum? Selama ini kalau kita melihat orang gemuk, selalu yang keluar 2 dari mulut kita, lu kurang olahraga, bener gak? Atau lu makannya kebanyakan sih, gitu. Padahal kalau kita udah tahu teman kita makannya banyak banget dan olahraganya males banget, biasanya orang banyak makan mau nggak disuruh diet? Nggak bakalan mau. Kalau orang malas olahraga disuruh gerak mau nggak bakalan mau. Tapi kalau disuruh, ya udah, lu kan sekarang gendut, makan lu nggak mau dipotong, nggak mau diet, olahraga lu nggak mau, ya udah, lu ikutin rumus yang tadi, berat badan lu bagi 20 itu air yang harus. Nanti amazing, bisa turun 0,5 kilo sampai 1 kilo per minggu tanpa olahraga dan nggak pakai yang namanya disuruh diet-dietan. Begitu. Kenapa? Orang kalau udah gemuk itu kan karena gaya hidupnya udah salah, nggak mudah ngucapin saran kepada orang yang udah gemuk. Tapi ketika kita bilang ayolah olahraga nggak mau, makan nggak mau dipotong, ayo minum yang benar, berat badan kurangi bagi dengan 20, itulah air yang kita minum. Nanti kalau dia tanya apa hubungan badan gue yang gemuk dengan saran kamu untuk air minum, jawabannya ini, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Air minum yang diminum, air minum apa? Oke, di slide terakhir akan kita jawab itu. Air minum yang kategori seperti apa? Karena syarat dan ketentuan berlaku. Oke, tapi untuk menjawab penasarannya adalah memenuhi 5 syarat. 1, tidak boleh berbau.
2, tidak boleh berwarna. 3, tidak boleh berasa. Jadi jus masuk nggak di situ? Enggak, walaupun kata orang jus sehat, dia berbau buah-buahan atau sayuran. Tidak berwarna, jelas jus berwarna. Ada rasa, otomatis. Yang ketiga, tidak ada mikroorganisme seperti bakteri, E. coli, virus, dan lain-lain. Dan yang kelima, TDS-nya di bawah 50. Makhluk apakah itu TDS di slide terakhir? Yang penting, Bapak-bapak pahami dulu definisi air di sini: tidak bau, tidak berwarna, tidak berasa, tidak ada bakteri, E. coli, dan mikroorganisme lain, dan yang lebih penting lagi, TDS-nya di bawah 50. Yang kedua, cara untuk menghindari obesitas tidur. Islam sudah mengajarkan tidur secepat mungkin kita bisa, terutama setelah sholat isya. Karena memang ilmu pengetahuannya betul. Kalau kita tidur jam 9, maka jam 10 kita insya Allah udah nyenyak. Kalau jam 10 kita udah nyenyak, Allah kasih kita hormon melatonin. Kita disebutkan kan, kita sering banget mendengar kata tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Pertanyaannya, obatnya apa dari semua penyakit? Selama ini ada yang tahu. Yang betul adalah hormon melatonin. Hormon melatonin adalah hormon yang Allah kasih gratis. Jatahnya cuma dari jam 10 sampai jam 1, dan itu adalah obat dari semua penyakit. Jadi merugilah kita kalau begadang. Karena setelah jam 1 pagi, hormon melatonin udah nggak ada. Jadi hormon melatonin dikasih jatahnya jam 10, tapi tidurnya harus jam 9. Karena syarat untuk hormon melatonin keluar, kita harus dalam kondisi nyenyak, bukan baru tidur. Kalau jam 9 kita udah tidur, insya Allah jam 10 nyenyak, setuju? Nah, kalau jam 10 sudah nyenyak, kita akan keluar hormon melatonin. Dan hormon melatonin itu adalah hormon induk. Jadi kalau hormon melatonin keluar, maka 199 hormon lainnya juga keluar. Tapi sebaliknya, kalau hormon melatonin nggak keluar, maka besok kita adalah manusia yang hidup tanpa hormon. Jadi ayo kita hidupkan Quran dengan menyuruh orang tidur lebih cepat. Karena Rasul yang nyuruh, bukan dokter yang nyuruh. Rasul yang nyuruh tidur lebih cepat gitu. Bahkan ilmu pengetahuan ini baru ada sekitar berapa puluh tahun yang lalu. Rasul udah ngomong 1300 tahun yang lalu. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti jam 1 sampai jam 2 teman-teman bangun. Kalau kita kan menyebutnya ini waktunya tahajud. Padahal di waktu tahajud, kalau kita bangunnya jam 1 ada, kalau kita bangunnya jam 2 dikatakan ada hormon endorfin, hormon cinta. Sebenci kita apapun sama orang-orang yang nyakitin kita, kalau di jam 2 kita berdoa dan memaafkan dia, insya Allah ijabah. Karena memang pada saat itu Allah menurunkan hormon endorfin, hormon memaafkan, hormon cinta, hormon kasih sayang. Dan ada lagi hormon adrenalin. Makanya jam 7 sampai jam 17 adalah waktunya untuk olahraga dan bekerja. Karena Allah membekali kita dengan hormon adrenalin. Jadi kebayang nih kalau bapak-bapak malamnya tidak tidur dengan baik dan artinya tidak dikasih hormon melatonin, besoknya teman-teman ketika bekerja tidak dibekali dengan hormon adrenalin yang cukup. Biasanya pada saat itu para pekerja menjadi moody. Kalau malamnya begadang, paginya moody, pasti jawaban logisnya adalah iyalah dia kurang tidur. Padahal jawabannya bukan kurang tidur, karena di dalam tubuh kamu tidak ada hormon melatonin. Karena tidak ada hormon melatonin malamnya, maka di pagi hari sampai sore hari tidak ada hormon adrenalin. Jadi bekerjanya udah gak pakai hati lagi, bekerjanya lebih kepada sebagai karyawan doang. Kebayang nggak kalau kita bekerjanya benar-benar bukan hanya full heart tapi full feel, tapi bukan hanya full feel tapi full heart, bukan hanya full time. Keren banget gitu. Jadi teman-teman, tidur juga berdampak banget pada kehidupan kita. Jadi yuk mulai sekarang ajarkan kepada pasangan, anak kita dan keluarga besar, ayo habis sholat isya, kalau mau belajar belajar, kalau mau ngaji ngaji, kalau mau diskusi keluarga silakan. Tapi jam 9 yang kita bobo bareng-bareng. Biar jam 10 nyenyak, matiin semua lampu. Karena hormon melatonin akan keluar dalam jumlah yang berlebihan ketika lampu dimatikan. Jadi 2 syarat hormon melatonin keluar: 1 lampu gelap, yang kedua jam 10 sampai jam 1 saja. Nah, kalau hormon melatonin keluar, HGH, endorfin, adrenalin, dan 199 hormon lainnya keluar. HGH itu hormon pertumbuhan. Jadi kalau istri kita lagi hamil, itu udah wajib tidur kayak gini. Kalau istri kita, bapak ibu kita lagi kanker, harus tidur jam segini.
karena kankernya akan diberesin sama hormon melatonin. Karena jantungnya masalah jantung, masalah ginjalnya akan diberesin sama Allah melalui hormon melatonin. Jadi kalau di keluarga kita udah pada sakit, itu tidur jam 9 malam, jantungnya udah wajib. Ya. Terus kalau gitu, apa hubungannya tidur dengan dengan obesitas? Sih jelas. Karena tidur berkualitas meningkatkan aktivitas lipolisis. Lipolisis itu adalah satu proses di mana lemak dipecah di dalam sel. Dan syarat supaya orang-orang gendut bisa bagus badannya hanya dengan tidur, dia harus tidur yang berkualitas. Dan ada 3 syarat untuk tidur disebut sebagai berkualitas. Yang pertama, wajahnya damai. Jadi kalau pasangan kita mukanya tegang lagi kita tidur, dia tidurnya nggak berkualitas. Kalau suara pasangan kita bersuara, kita mungkin menyebutnya ngorok gitu ya, dan tidak banyak gerak. Kan ada orang yang tidurnya di utara, bangunnya di barat. Ada nggak? Ada yang tidurnya di utara, bangunnya juga di utara, tapi di lantai, kan jatuh dari tempat tidur. Ada nggak yang kayak gitu? Nah itu ciri-ciri orang yang tidurnya tidak berkualitas. Karena orang yang tidurnya berkualitas, 1, wajahnya damai. 2, nggak ada suara. Kalaupun ada suara, suaranya juga teratur. Yang ketiga, tidak banyak gerak. Itu adalah ciri pasangan dan anak kita tidurnya baik apa enggak. Jadi kalau kita pengen tahu tidur kita berkualitas atau enggak, tanya pasangan kita, jangan tidur dulu, aku tidur kamu rekam. Nah gitu ya. Itu juga yang aku lakukan sama keluarga. Dan ini teman-teman, tidur kurang dari 5 jam, tapi pada saat yang sama dan atau lebih dari 8 jam, itu kesehatan akan memburuk. Jadi dari atom, air minum, tidur, olahraga, makanan, dan suplementasi. Hari ini saya cuma pengen sharing 2 dulu, air minum dan tidur, karena saya percaya diskusinya akan panjang. Tapi sebelum masuk diskusi yang panjang, saya mau sharing tentang diri saya dulu ya. Berat badan saya 118 kilo. Seluruh orang manggil saya dud, gendut. Mulut mereka lisannya enak, kitanya yang terbuka. Jadi teman-teman yang merasa badannya gendut, yang tidak gendut, jangan pernah menyebut orang lain gendut, karena mungkin itu candaan. Dan orang yang dipanggil gendut pun kelihatan senyum-senyum aja, padahal bisa jadi dia terbuka. Itu yang terjadi sama saya. Makanya saya nggak punya dokumentasi waktu berat badan saya 118. Saya cuma punya waktu berat badan saya 98. Ya. Dan inilah badan saya ketika saya jalanin atom. Jadi saya adalah relawan di Yayasan Atom awalnya. Saya adalah pasien di Yayasan Atom sebelum saya ada di tubuh Yayasan Atom. Dengan berat badan 118 kilo, saya udah coba semua cara. Saya beli produk suplemen serbuk, susu, shake, harga 9 juta tiap bulan keluar, gak efek juga. Karena begitu berhenti minum itu, berat badan saya naik lagi. Saya olahraga mati-matian, nge-gym di Fitness First, pakai PT, bayar personal trainernya aja 4,5 juta tiap bulan. Begitu saya nggak pakai PT, turun lagi. Saya membutuhkan ilmu pengetahuan untuk gimana caranya bisa bertransformasi dari tubuh saya 118 menjadi yang seperti saat ini. Jadi teman-teman, ketika saya 118, saya adalah pasien Yayasan Atom bekas obesitas. Waktu itu saya cuma disuruh, ya udah Pak Adi, karena Pak Adi air minum bobotnya 118, kita genepin ya jadi 120. Jadi Pak Adi harus minum 6 liter. Kebayang nggak saya harus minum 6 liter? 6 liter. Itu, tapi saya mikir 6 liter air murah banget. Bener ya? Tinggal saya bagi aja dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ternyata mudah, karena tiap setengah jam saya hanya minum 400 ml. Jadi tiap setengah jam saya minum 2 gelas, tiap setengah jam saya minum 2 gelas. Tanpa sadar begitu pengen tidur udah 6 liter. Dan dari 118 itu saya turun menjadi 98. Berarti turun berapa kilo? 20 kilo. Hanya dengan air doang dalam waktu 6 bulan. Panjang ya? Iya, karena saya menjadi gendut juga dengan proses yang panjang. Nggak mungkin saya gendut dalam hitungan bulan. Saya juga menjadi gendut karena gaya hidup yang salah bertahun-tahun, tapi bisa diberesin sama Allah melalui air hanya dengan 6 bulan. Jadi dari 118, saya punya dokumentasinya 98 karena pada saat itu saya udah jadi pasien. Tapi waktu 118 saya keberatan untuk dipoto. Saat itu saya adalah pribadi yang sensi, karena dari semua orang bilang duduk terus, itu tuh gak enak. Nah, saat itu perjalanan saya dokumentasiin. Saya 98 hanya dengan air minum turun 20 kilo. Lalu saya menjalani syariat yang kedua, yaitu tidur.
Nah, ketika tidur yang 98-nya langsung berubah menjadi 78. Bayangin teman-teman, saya belum olahraga, saya belum diet, saya baru merubah pola air minum saya dari 118 menjadi 98, 20 kilo hilang hanya gara-gara air minum. Dan dari 98 turun menjadi 78. Berapa turun, berapa kilo lagi jadinya? 20 juga, hanya dengan tidur. Baru tuh, setelah saya di 78, saya ngejalanin program yang ketiga, yaitu olahraga. Dari 78 menjadi 76. Loh, kok olahraga malah cuma 2 kilo? Air minum sama tidur bisa sampai 20 kilo? Karena waktu saya 78 ini gelambir di mana-mana. Nah, kalau teman-teman, kalau ini ditarik, ini ada lemak, di punggung ditarik, itu ada lemak. Tapi waktu saya 76, saya bisa bertransformasi, merubah massa lemak menjadi massa otot. Jadi walaupun cuma turun 2 kg, itu ini program waktu saya olahraga, itu benar-benar yang padat banget, seperti atlet gitu. Dan waktu saya menjalani program diet dari 76 ke 74, itu adalah program 4M, kan air minum, A, T, tidur, O, olahraga, M, makanan. Jadi waktu saya 76, saya mulai melakukan diet, makannya udah mulai diberesin, lalu turunlah cuma 2 kg juga, jadi 74. Sekarang berat badan saya 86, karena di yayasan saya yang paling terakhir, si bungsu, selalu diminta sama ketua yayasan untuk menjadi kelinci percobaan. Jadi sampai Juni nanti saya disuruh kembali ke pola lama, teman-teman. Dan apa yang terjadi, berat badan saya 74 naik lagi ke sekarang. Jadi nanti pas 74, pas bulan Juni nanti saya sebagai kelinci percobaan akan mengakhiri masa percobaan itu untuk kembali ke gaya hidup sehat. Karena tujuannya apa? Yaitu tadi, kalau ada testimoni dari para pengurusnya, kan katanya dibilang lead by example. Jadi yayasan kita harus menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana memiliki tubuh yang SIP, 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 sehat, ideal, proporsional. Jadi itu. Jadi kalau kita mau melakukan air minumnya udah tahu yang tadi berat badan bagi 20, tidurnya udah tahu harus jam 9, olahraga cuma 30 menit saja diminta, pagi sama sore, pagi atau sore. Banyak orang di luar sana olahraga siang-siang, benar nggak? Udah olahraganya siang-siang pakai terpal, pakai baju parasut, benar nggak? Saya kalau ketemu itu saya akan ngucapin astagfirullah, karena dia olahraga tanpa ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena olahraga itu hanya bisa dilakukan dari pagi sampai jam 8 pagi jatahnya, atau dari selesai asar sampai menjelang maghrib, hanya 30 menit dan non-stop. Definisi olahraga adalah melakukan repetisi gerakan yang sama selama 30 menit. Itu udah masuk kategori olahraga. Jadi kalau kita olahraganya 2 jam, ya, tapi dalam 2 jam itu berhenti terus, entah balas WhatsApp, entah yang lain, maka tubuh kita tidak dikasih kesempatan untuk ditumbuhkan endurance-nya, daya tahannya. Jadi inilah teman-teman hadiah dari Allah ketika saya mau mengikuti ilmu pengetahuan. Dan inilah jawaban kalau kita obesitas. Obesitas itu membuat lemak itu bahkan menjadi penghambat untuk darah, energi, oksigen, protein dan lain-lain, nutrisi tersalurkan ya. Gendut membuat lemak jadi loker, jadi penghambat ya. Bahkan pada level tertentu ketika kita gemuk itu sampai, ini adalah pembuluh darah teman-teman. Ini pembuluh darah orang sehat, ini pembuluh darah orang obesitas. Dan ketika dia obesitasnya udah makin parah, endingnya seperti itu. Jadi pembuluh darahnya itu terhambat. Jadi dia nggak bisa lagi melakukan transportasi oksigen, transportasi nutrisi dan lain-lain. Nah teman-teman, yayasan kita dari berdiri 10 di tahun udah masuk tahun ke-12, sudah alhamdulillah sudah berhasil merubah mengajak hijrah 1.600 orang yang gendut, yang kanker dan lain-lain. Dan alhamdulillah yayasan kita dari pertama berdiri sampai hari ini belum melakukan yang namanya fundraising.
kita belum melakukan penggalangan dana, masih menggunakan dana sendiri karena anggotanya kebanyakan dokter. Alhamdulillah kalau dokter tahu sendiri ya, bukan dari kelompok yang secara ekonomi lemah. Jadi kita ganti-gantian, untuk campaign hari ini Adia, untuk campaign besok Dokter Afifah ya gitu. Kita terus begitu, tahu-tahu tanpa sadar, alhamdulillah Allah sudah mengizinkan kita untuk mengajak orang hijrah dari gendut menjadi sip, sehat, ideal, proporsional. Dari kankernya parah sampai sekarang menjadi survivor. Kita sering banget mendapatkan pasien yang kalau kata dokter, ya udahlah Pak, dibawa ke rumah aja. Jadi kalau meninggal di samping istri dan anak. Itu kita nerimanya kayak gitu tuh. Jadi kita bukan yang nerima pasien yang stadium 1, stadium 2. Karena orang kalau baru stadium 1, baru stadium 2 lebih percaya rumah sakit. Gitu. Senang banget mereka sama kemo dan radioterapi. Terapi kita tidak menggunakan kemo, terapi kita tidak menggunakan radioterapi. Terapi kita menggunakan satu pemikiran bahwa tubuh punya kemampuan self healing. Gitu. Nah, barulah ketika kita, yayasan kita tandem sama teman-teman di Badan Wakaf Quran dan teman-teman di lembaga-lembaga Islam lain, akhirnya kita merubah formasi di tahun 2024 ini. Teman-teman di BWA, teman-teman di yayasan lain mengingatkan bahwa Pak Adi, kenapa yayasan enggak kampanye itu di pesantren-pesantren? Di pesantren-pesantren itu mereka bisa jadi agen perubahan loh. Pas kita pikir-pikir, ya juga ya. Bayangin kita 10 tahun hanya bisa merubah 1.600 orang. Tapi kalau kita ke pesantren-pesantren, ada ribuan santri di sana. Nah, akhirnya di tahun 2024 ini kita mencoba bergandengan. Setelah kita bergandengan dengan teman-teman dari BWA dan yayasan lain, kita mulai di 6 ponpes mewakili Jabodetabek. Di Koja ada 1 ponpes dengan 200 santri, di Depok ada 1.000 santri, di Bogor ada 100 santri, di Ciledug kita bermitra dengan 3 ponpes penghafal Quran yang jumlahnya 250, 100 dan 50 orang, total 1.700 santri. Inilah yang kita ajarin mereka untuk bisa berkampanye seperti yang saat ini saya lakukan kepada mereka. Itulah teman-teman yang kita lakukan saat ini kepada mereka. Jadi tujuannya ada 2, yaitu santri bisa bertransformasi menjadi sip. Jadi ada di sana, ada santri yang gemuk, ada santri yang sehat, ada santri yang penyakitan. Nah, kita berharap para santri itu sendiri bisa bertransformasi, dan tujuan yang keduanya adalah para santri bisa mendampingi keluarganya atau masyarakat kalau ada di antara mereka yang obesitas, kanker, atau kena penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular apa sih? Ya kanker paru, ya ginjal, ya serangan jantung, itu namanya penyakit tidak menular. Jadi para santri ini dengan kurikulum yang kita bangun, kita akan ngajarin mereka untuk menjadi docere. Docere itu kalau masuk kuliah kedokteran, lulusnya jadi dokter. Kalau enggak lewat fakultas kedokteran, jadinya docere. Kalau lewat fakultas ilmu agama menjadi ustadz, kalau enggak lewat fakultas ilmu agama menjadi dai. Kira-kira kayak gitu. Menjadi dai nggak perlu sekolah, benar teman-teman? Karena menyampaikan kebenaran Quran, walaupun 1 ayat itu udah masuk kategori dai. Tapi menjadi ustadz, dia harus punya latar belakang ustadz. Nah, menjadi dokter harus kuliah di fakultas kedokteran. Tapi teman-teman di fakultas ilmu gizi, IPB dan fakultas kedokteran UI bikin kelas, namanya kelas docere, kelas orang-orang yang punya pengetahuan sebagai dokter, tapi dia bukan dokter. Nah, itu yang kita lakukan kepada santri-santri di 1.700 santri ini di 6 pesantren ini. Nah, problemnya adalah di sana sendiri santri itu sering mencret. Dan pasti teman-teman tahu kalau penyakit di pesantren itu nggak jauh-jauh dari penyakit kulit. Mencret, sakit kepala, gampang lelah, sering sakit, kehilangan fokus, dan bahkan 3 dari 6 pesantren yang saat ini sedang kita pegang itu terdiagnosis kanker. Begitu kita melihat fakta itu, apa yang kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah terapi air dulu, ATOMS atau air. Jadi kita bekerja sama dengan ITB, kita minta cek air minum di pesantren tersebut.
Dan apa yang terjadi? Air minum mereka memang tidak berwarna, air minum mereka memang tidak berasa, tapi air minum mereka bau dan TDS-nya ada yang sampai 400. TDS apa sih? TDS adalah, kalau dalam bahasa Inggris singkatannya total dissolved solid. Kalau dalam bahasa Indonesia, seberapa banyak logam berbahaya di dalam air tersebut. Tubuh kita hanya mentolerir logam berbahaya itu memang 100. Tapi air minum yang ada di 6 pesantren tersebut TDS-nya 400. Jadi di dalam air minum mereka setiap liternya ada 400 mg kimia berbahaya. Dan tadi kita samplingnya di Jabodetabek ya teman-teman. Tuh, Koja lebih gila lagi. Air minumnya bukan hanya rasa asin, tapi kalau diendapkan dalam 1 hari, kita ambil air minum dalam 1 galon, kita endapkan 1 hari, di atasnya ada penampang minyak, seperti minyak, layer minyak goreng, di bawahnya itu warna hitam. Dan itu yang dikasih buat para santrinya, santri penghafal Qurannya seperti itu. Bahkan di pondok pesantren di Tangerang yang jumlahnya ada 1000, itu dia udah pakai mesin filtrasi sampai ngabisin jutaan kata ustadznya. Tapi begitu kita cek TDS-nya juga masih 400. Luar biasa gak teman-teman? Jadi fakta santri sering mencret, sakit kepala, gampang lelah, sering sakit dan lain-lain itu setelah diuji di water quality lab-nya ITB, 6-6-nya punya masalah dengan air. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di 6 itu masalahnya itu semuanya ada di angka 5. Kalau yang 1 sampai 4 beda-beda. Ada pesantren yang airnya berbau, berwarna berasa, ada juga yang enggak. Ada yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, tapi begitu kita cek ada mikroorganisme, bakteri E. coli-nya banyak banget. Tapi dari 6-6-nya TDS mereka tinggi sekali. Jadi TDS meter itu seperti ini teman-teman. Lagi-lagi teman-teman saya sarankan buka Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Belilah TDS meter, murah cuma 30.000. Harganya kayak termometer. Kalau termometer ditaruh di ketiak, dia akan menunjukin suhu tubuh. Kalau TDS ditaruh di air minum teman-teman, dia akan ngeluarin angka berapa banyak logam berbahaya di dalam air minum kalian. Bisa nggak kita order sekarang dan cek air minum yang disediakan di Jamigas masuk di kategori apa? Gitu ya teman-teman ya. Kalau tadi saya suruhnya, saya rekomendasinya beli apa tadi? Timbangan digital. Saya belum menemukan timbangan digital di bawah 300. Rata-rata 300. Jadi teman-teman minimal nih masjid ini punya 1 aja. Jadi semua jemaah bisa nimbang sendiri. Jadi setiap jemaah install aplikasinya sambil install. Jadi cara pakainya seperti kayak timbangan. Ini timbangan, kita injak aplikasinya, kita buka. Nanti dia akan bilang turun, ya kita turun. Nanti kita buka handphone kita akan terkaget-kaget. Kenapa? Walaupun tubuh kita ideal, ternyata lemak di jantung, ginjal dan lain-lain itu banyak banget. Tuh, cuma dengan 300.000 kita udah memangkas ongkos untuk rumah sakit. Nah, sekarang yang saya minta lagi adalah miliki TDS meter. Harganya antara 30 sampai 60.000. Ada yang 300, ada yang 600.000 juga ada. Tapi dia mengeluarkan feature yang lebih lengkap lain lagi seperti mengukur pH, mengukur suhu dan lain-lain. Kita nggak butuh itu. Yang kita butuhkan adalah kita pengen tahu nih air minum kita logamnya itu, logam terlarut di dalam air ada berapa banyak. Teman-teman, insya Allah di Dirjen Migas ini adalah bukan sesuatu yang baru. Pasti tahu kan ini ada di MKDU, mata kuliah dasar umum. Jadi jangan lupa ya untuk miliki ini untuk di rumah masing-masing. Jadi cek air minumnya teman-teman yang ada di rumah, TDS-nya di bawah 50 enggak. Kalau enggak, kalau masih di atas 50, ganti air minumnya. Karena kita nggak butuh hanya air minum yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa atau bening dan tidak ada bakteri E. coli. Percuma 4 ini kalau TDS-nya di atas 50. Karena justru yang penyakit berbahaya datangnya dari ini. Kalau berbau, berwarna, berasa atau ada bakteri, ini penyakit menular nih.
bisa disembuhkan dengan mudah dan biaya yang murah. Tapi kalau udah kena jantung, udah kena kanker, udah kena yang lain-lain, ini biayanya mahal, ya. Dan memang data yang kita dapatkan dari detik.com, dari Detik ya, puluhan sungai di Indonesia positif terkontaminasi mikroplastik dan kualitas air minum Indonesia buruk karena hampir 70% dari air minum kita terkontaminasi oleh tinja. Karena di rumah kita kan suka ada lubang tinja, tapi tidak menggunakan teknologi. Artinya apa? Ketika di situ kita menginstal instalasi air minum, itu terkontaminasi di sana. Dan teman-teman, ini yang pengen saya ajak dari teman-teman. Dari 6 pesantren tadi, rata-rata kita anggap aja 200 orang. Jumlah pengurus kita abaikan. 200 orang santri, rata-rata berat badan mereka 50 kg. Berarti air minumnya berapa? Kalau 50 kg, ya 2,5 liter. Mereka membutuhkan 500 liter per hari atau 26 galon. Saya bulatin jadi 25 biar mudah, dan menjadi 750 galon. Dan inilah pengeluaran mereka. Kalau mereka pakai air galon dan harganya 20.000 tanpa saya sebutin mereknya, pengeluaran mereka 15 juta per bulan. Kalau mereka ganti air minum isi ulang, tahu kan air minum isi ulang tuh? Ya, yang kita bawa galon, nanti sama mereka dicuci-cuci dulu, diisi harga 5.000 perak, pengeluaran mereka 37. Atau ada juga yang mencoba dari 6 tadi pakai gas. Kok malah naik jadi 5 juta? Ya karena santrinya selain masak air, mereka masak indomie. Jadi waktunya lebih panjang. Dan ini menjadi PR santri penghafal Quran. Jadi waktu kita datang, saya bilang sama mereka, teman-teman dokter yang lain juga bilang sama mereka, bagaimana kita mau menjalankan air minum, tidur, olahraga, makanan, dan suplementasi kalau di air minum aja udah ada masalah yang berhubungan dengan biaya. Nah ini teman-teman, berarti kalau ini PR, kalau ini problem, berarti kita butuh solusi nggak? Nah inilah solusinya. Alhamdulillah per Januari kemarin, setelah perjalanan yayasan lebih dari 10 tahun, kita menemukan alat yang saya nggak mau sebutkan namanya, yang bisa memenuhi 5 syarat tadi. Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, tidak ada bakteri E. coli dan bakteri-bakteri atau virus lainnya, dan TDS-nya di bawah 50. Kelihatannya kayak dispenser ya. Alat ini bobotnya 34,8 kilo. Nggak bisa kita angkat sendirian karena lebih berat daripada kulkas. Tingginya cuma 120 meter. Ininya cuma 80 cm. Padat banget. Selama ini yayasan selalu memberikan pesantren itu instalasi air minum yang harganya 120 juta. Makanya yayasan kita kesulitan dalam hal pendanaan untuk memberikan kepada pesantren-pesantren yang bermasalah dengan air. Karena harga 120 juta itu nggak gampang. Kami di yayasan jumlah dokternya nggak lebih dari 20, jumlah nutrisinya nggak lebih dari 20, dan selama ini kita nggak pernah melakukan fundraising pakai dana pribadi. Jadi begitu kita harus ngumpulin 120 juta untuk satu pesantren, untuk bisa ngumpulin duit lagi bisa menjadi 120 juta, kita butuh sampai 1 tahun patungan, gitu loh. Tapi alhamdulillah di Januari ini ada satu relawan yang ngasih tahu Pak Adi, Dokter Haji, Profesor Amzu, jangan lagi pakai instalasi air minum yang mahal itu. Sekarang udah ada solusinya. Dan ini yang kita pakai, apalagi sistemnya dengan sewa ya. Kita nyewa 390.000 per bulan. Kalau kita nyewa 3 unit aja, berarti 3 unit kali 390, jumlahnya 1.170. Kita sudah bisa memberikan satu pesantren 39 galon per hari, 1.170 galon per bulan. Dan bahkan di tahun ke-6 alat ini menjadi milik pesantren tersebut. Makanya kenapa kita berkolaborasi sama teman-teman BWA dan yayasan lain, ternyata mereka memang terbiasa melakukan fundraising. Kalau yayasan kita tidak melakukan fundraising, makanya saya mewakili Yayasan Atkom Tuntas Obesitas dan Mas Iqbal sebagai mantan dari BWA yang memberikan masukan kepada kita, yuk kita lakukan fundraising di masjid-masjid. Karena kalau harganya cuma 28 juta saja, jika dibandingkan dengan 120 juta untuk satu mesin instalasi, ini jauh lebih murah.
Udah gitu sistemnya sama perusahaan, kita bisa bayarnya nyicil dulu. Ketika kita bayar ke perusahaan 390.000, mesin ini langsung terinstal di pesantren tersebut. Tapi kapasitasnya baru 39 galon per hari. Sementara kebutuhan mereka tuh 25 galon per hari. Sementara mesin tadi cuma bisa 13 galon per hari. Jadi pas saya hitung-hitung, rata-rata pesantren membutuhkan 3 mesin ini. Jadi teman-teman, itulah kenapa saya mengajak teman-teman, yuk peduli, ikut peduli kepada ponpes khusus penghafal Quran melalui gerakan wakaf. Jadi ini yang kita lakukan melalui yayasan atau tuntas obesitas. Per hari ini alhamdulillah kita sudah mengumpulkan dana untuk 6 mesin. Jadi 28.080.000 satu mesinnya, dikali 6 kita sudah berikan kepada yang tadi nih teman-teman, kepada 6 pesantren ini. Yang di Koja ada 1, Depok ada 1, Bogor ada 1, Ciledug ada 3. Di luar ini teman-teman di Yayasan atau Tuntas Obesitas akhirnya setuju, kita breakthrough setelah hampir 12 tahun. Akhirnya yayasan kita mau melakukan fundraising, karena kita tahu kalau cuma dari kekuatan pribadi agak lama untuk yayasan-yayasan atau konfes-konfes ini kita bantu. Jadi teman-teman, insya Allah wakaf yang kita berikan berupa mesin air ini akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Jadi harapan saya adalah teman-teman melalui ini nomor WhatsApp saya sendiri kebetulan yang dipegang sama asisten, kadang-kadang dipegang sama saya juga, untuk kita bisa mengupdate informasi tentang seberapa banyak uang yang sudah terkumpul dan akan disalurkan ke masjid mana aja. Contoh Bapak, misalnya Bapak pengen berwakaf di salah satu masjid, Bapak nggak harus kasih langsung 28.080.000. Itu harga satu mesinnya ya. Bapak bisa kontak kita, Kak Edi, tolong kontak perusahaan tadi, kirimkan kepada perusahaan tadi mesin ini di pesantren yang saya tunjuk. Kan insya Allah teman-teman pasti punya pesantren ya, maksudnya punya kenalan pesantren. Ayo kita bantu mereka. Tapi jangan main bantu-bantu aja, harus ada asesmen dulu, harus ada fact finding dulu. Nanti teman-teman kita dari ITB akan ngecek air minum mereka masuk dalam 5 kategori tadi nggak? Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, tidak ada bakteri E. coli, dan TDS di bawah 50. Kalau pesantrennya sudah memiliki air minum yang memenuhi 5 syarat tadi, ya jangan kita kasih mesinnya, gitu ya. Tapi sejauh ini selain 6 pesantren tadi, kita juga sudah ngecek ratusan pesantren yang lain yang menjadi link kita. Tapi dari ratusan pesantren itu baru sekitar 23 yang kita cek. Yang ngecek teman-teman dari ITB, dan nggak ada satupun pesantren yang TDS-nya di bawah 50. Semua rata-rata 250. Jadi no wonder sepanjang kita belum mengulurkan tangan kita untuk membantu apapun kepada mereka, maka fakta bahwa santri sering mencret, penyakit kulit, sakit kepala, gampang lelah, sering sakit, kehilangan fokus, padahal mereka penghafal Quran dan beberapa terdiagnosis kanker, akan begini terus mata rantainya. Kenapa? Ini semua memang ending dari air minum yang TDS-nya di atas 50 itu kan. Apalagi air minum mereka TDS-nya sampai di 250. Yang paling parah dari 6 itu adalah yang di Koja, karena mungkin mereka dekat dengan pesisir pantai. Jadi air minum mereka berpasir, warna hitam ada di layer paling bawah kalau air minumnya kita endapkan 1 hari, dan di atasnya itu ada layer seperti minyak dan baunya luar biasa. Padahal mereka sudah pakai microfilter Yamaha, dan mereka mengeluarkan 6 juta untuk beli filternya doang. Saya nggak bilang Yamaha jelek, karena Yamaha sudah berubah TDS-nya dari 2000 menjadi 700. Tadinya TDS mereka 2000, benar-benar ya kebayangkan ada 2000 miligram gitu kimia anorganik yang berbahaya buat tubuh para santri dan diminum. Kebayangkan? Jadi
Kalau misalnya mesin ini dipakai di Koja itu nggak bisa. Kenapa? TDS-nya terlalu tinggi, harus ada mesin pengantarnya dulu. Nah, dipakailah mesin si Yamaha ini. Ya cuma harganya aduhai 6 juta per tahun. Mereka harus keluar duit tiap tahun 6 juta cuma untuk beli filter supaya menghilangkan pasir dan lain-lainnya, baru bisa pakai mesin yang tadi. Gitu. Mesin yang ini. Itu ya. Jadi mesin ini insya Allah yang akan menjadi amal jariah kita teman-teman. Jadi Bapak nggak harus bayar 28.080.000, cukup dengan 390.000 setiap bulan. Kita sudah memberikan air sehat sebanyak 13 galon per hari atau 390 galon per bulan pada satu ponpes. Itu udah jauh lebih membantu daripada kita nggak melakukan apapun. Oke, endingnya dari situ. Tapi teman-teman kalau kembali lagi, kalau mau bertanya tentang air minum dan tidur, ayo silakan. Dari saya, officially, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua. Ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak tentang kajian hari ini, yaitu secara sehat dengan metode Atoms, pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Assalamualaikum, terima kasih Waalaikumsalam. Pak Pengurus dan Pak Ustaz. Ini mau tanya, kalau merek boleh nggak air mineral yang TDS-nya itu kurang dari 50 kalau merek? Kalau air mineralnya kan? Ya. Terus yang kedua, waktu berat 98 atau lebih dari itu, kan minumnya berarti 4,5 liter ya. Itu masih kopi, rokok, gorengan masih jalan. Oke. Itu masih itu aja maksud. Oke. Jadi nomor 1 tadi minta rekomendasi air minum ya. Iya. Jadi teman-teman, kita baru tahu mesin ini baru Januari kemarin. Sebelum mesin ini kita ketahui, kita membantu ponpes itu, membantu masyarakat itu dalam bentuk instalasi mesin yang kompleks, yang bahkan membutuhkan lahan cukup luas dengan nilai proyek 120-an juta. Jadi kalau ada pertanyaan, masa harus punya mesin instalasi seperti itu dulu? Emang nggak ada apa brand di luar sana yang tanpa mesin itu bagus? Ada Amidis. Jadi selama 10 tahun lebih kita mengkampanye Amidis. Satu-satunya menurut saya sekarang ini sudah ada 8 air minum yang seperti Amidis. Dia bahkan TDS-nya 0. Bisa disebut. Ya. Amidis juga harganya nggak jauh beda sama Aqua, 20 sampai 21 ribu. Tapi kalau kita bicara mengenai kapasitas di pesantren, berarti pesantren harus ngeluarin 15 juta per bulan untuk beli Amidis. Gitu. Tapi setelah kita udah tahu mesin tadi, insya Allah per Januari tadi kemarin kita nggak pernah campaign Amidis sampai kita dapat tuduhan dari masyarakat, wah jangan-jangan bergandengan nih dengan Amidis. Kita bilang enggak, kita ngecek 200 brand air minum yang ada di Jabodetabek. Itu bayar pakai duit sendiri. Sebagian kita cek Skovindo, sebagian kita cek lab air di Pamjaya, sebagian lagi kita bawa ke IPB, sebagian lagi kita bawa ke ITB. Kita pengen ngecek air minum mereka itu kayak gimana. Itu pakai duit sendiri. Memang hasilnya terbaik adalah Amidis. Ya kita harus kasih tahu informasi apa-apa bahwa ada orang yang menghakimi kita bekerja sama dengan Amidis, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita adalah kita kalau ada yang nanya, kalau ada yang nanya kita nggak mau kasih tahu juga. Nah dalam konteks lembaga seperti Ponpes, nggak mungkin kita bilang Bapak air minumnya ya Allah TDS sampai 400 sekian para santri Pak. Ya Pak Adi jadi solusinya apa? Amidis 15 juta per bulan. Nggak mungkin gitu. Makanya per Januari kemarin setelah kita tahu ada alat ini, kita nyanyiin kita alat ini. Cuma mama saya nggak mau masukin brand, karena kita dapat tuduhan lagi, kerjasama lagi. Padahal kita benar-benar pure sama perusahaan mereka, dan kita juga nggak serta-merta percaya sama mereka ya teman-teman ya. Kualitas air minum yang dikeluarkan sama mesin yang beratnya 34,8 ini kita juga udah cek ke 3 lab. Saking kita pengen dapat data valid dari 3 sumber yang berbeda. Bukan hanya ITB, kita bawa ke IPB, kita juga bawa ke Pamjaya.
Kita cek, Pak saya pengen cek air minum ini berapa TDS-nya, ternyata benar-benar keren. Karena kalau TDS-nya rendah, nggak usah lagi ngomongin bau, warna, rasa. Bakteri dan virus itu ukurannya cuma 0,01. Sementara alat ini bisa men-screening 0,0001. Udah gak ada lagi zat yang bisa masuk lewat alat itu. Makanya kalau nanti kita kasih alat ini ke Ponpes, setiap 2 bulan sekali dari perusahaan ini akan datang ke Ponpes tersebut untuk nyuci alatnya. Jadi harga atau sewa 390.000 per bulan itu sudah include pelayanan setiap 2 bulan sekali mereka membersihkan, dan setiap 6 bulan sekali mereka mengganti filter. Itu buat kami keren banget gitu. Nah, terjawab ya Pak ya, Bapak minum Amidi sebelum punya ini. Oke. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, boleh ngerokok enggak? Jujur ya, usia saya 47. Jangankan rokok, megang rokok aja saya nggak pernah gitu. Keluarga kami cowok semua tuh nggak ada yang rokok. Apalagi waktu itu saya kecil TBC, saya dilahirkan dengan kondisi paru-paru basah dan TBC, dan dirawat 2 bulan di rumah sakit. Setiap hari selama dirawat ibu selalu ngomong, nah nanti kalau udah gede jangan ngerokok ya. Terus kita ngelihat ibu kita tidur di lantai selama 2 bulan nungguin kita sakit. Itu menjadi insight tersendiri untuk saya. Akhirnya nggak membenci rokok, nggak membenci perokok, tapi saya punya border bahwa oke, lu 2 bulan tidur di lantai dengan kasur seadanya nungguin saya yang TBC, nungguin saya paru-paru basah. Jadi bentuk konkretnya adalah saya tidak merokok. Jadi saya nggak mau jawab tentang rokok karena sebenarnya Bapak udah tahu sendiri, gitu ya. Rasul juga nggak merokok by the way. Jadi aduh ya harus kafah, gitu kan. Kalau Rasul nggak merokok, jangan merokok. Kalau Rasul merokok, ayo kita merokok, gitu ya. Tapi untuk jawaban yang tadi, sebaiknya yang tadi rumus berat badan bagi 20 itu benar-benar pure mineral water. Jadi kalau Bapak minum jus itu tidak dihitung. Kan misalnya Bapak tadi, aduh pas setengah liter berat banget, saya udah minum jus nih, dipotong nggak nih? Gitu, ini nggak dipotong. Itu air minum jus lain sendiri. Pokoknya pas setengah liter untuk Bapak yang bobotnya 90 harus dibayar lunas. Bapak coba dulu deh ya, pas setengah kilo nanti kita timbang bulan depan. Insya Allah akan turun Pak, paling nggak 2 kilo tanpa olahraga, tanpa diet. Buktiin bahwa air itu benar-benar juga bisa memangkas lemak. Buktiin sendiri kalau kita tidur jam 9, jam 10 kita nyenyak, Bapak bisa turun 4 kg dalam sebulan, nggak pakai diet, nggak pakai olahraga. Saya bisa ngomong sangat seperti ini karena kami di yayasan semuanya sudah melakukan, termasuk saya sendiri. Itu dari 118 menjadi 98, 20 kilo hanya dengan air. Dari 98 menjadi 78, 20 kilo hanya dengan tidur. Giliran masuk terapi olahraga, gitu kan, cuma 2 kilo saja. Begitu masuk terapi diet, cuma 2 kilo saja. Jadi betapa powerfulnya air dan tidur yang selama ini nggak pernah digembar-gemborkan Menteri Kesehatan. Bapak cek rumus air minum yang tadi, berat badan bagi 20, cari di TikTok, cari di Google, cari di Instagram, gak bakal nemu. Karena kalau seluruh orang Indonesia tahu bahwa air minum dengan rumus tadi bisa menghilangkan kanker dan penyakit tidak menular, rumah sakit banyak yang tutup. Gak nemu Pak, Bapak posting besoknya hilang. Dan itu aja. Ada pertanyaan lagi yang lain? Itu kopi belum kopi? Kopi juga termasuk ya. Tidak yang saya pengkopi berat, tapi saya memusuhi gula. Ya, saya memusuhi gula. Maksud saya gini, kan Mas Hendy itu nanya waktu beratnya 118 kilo 58 itu kan makanan normal, ya. Minum kan terus. Iya. Oh iya, saya nggak ada pantangan. Maksudnya ada pantangan? Nggak ada. Nggak ada. Saya dari 118 menjadi 98, saya nggak mau dipantang. Nah itu maksudnya kan? Ya. Berarti kan? Jadi saya turun 20 kilo, tapi saya minum air yang tadi 6 liter per hari. Karena kan saya 118 ya dibuletin jadi 120 jadi 6 liter. Lain-lainnya tetap ya? Enggak. Iya. Mengajak orang hijrah di area manapun harus pelan-pelan. Makanya 9 malam. Kenapa? Makanya Makan jam 9 malam, jam 10 malam. Makan jam 9 malam saya nggak lakukan. Kenapa? Karena waktu saya ngikutin terapi yang tidur, saya benar-benar tidur jam 9. Tapi waktu berat badan saya 118, saya makan jam 1 malam. Kenapa? Saya hobinya makan malam.
Dan satu lagi yang membuat saya gendut bukan saya makan banyak, saya minum dalam tanda kutip teh yang manis. Saya nggak mau sebutkan nama brandnya ya. Bang, mie ayam dibikinin dong. Mie ayamnya belum jadi, saya udah 2 gelas teh manis. Mie ayamnya datang, saya udah 2 gelas lagi teh manis. Pas pulang bang, teh manisnya dibungkus, minta 2 gelas. Jadi saya minum itu rata-rata 10 teh titik-titik yang manis itu. Itu yang membuat saya jadi 118 kilo. Bukan karena saya makan banyak, bukan. Tapi ninggalin itu kayaknya seperti kayak teman-teman yang ngerokok suruh ninggalin rokok. Itu nggak gampang banget. Jadi kalau saya buka lemari atau buka kulkas isinya teh titik-titik itu tadi. Saya senang banget sama teh manis. Gitu. Jadi ketika saya disuruh diet tapi ninggalin teh manis itu susah. Makanya kata dokter, ya udah silakan minum teh manis, tapi yang 6 liter harus air putih. Jadi saya minum air putih ya yang 6 liter, yang teh manis itu juga iya. Nah turunlah dari 118 menjadi 98. Tapi itu luar biasanya ciptaan Allah ya. Ternyata ketika saya mengkonsumsi air yang 6 liter itu tertib, tiba-tiba keinginan untuk minum yang teh dalam tanda kutip titik manis itu lama-lama berkurang. Yang tadinya saya insomnia, yang kalau tidur itu jam 3 pagi, bahkan sering banget gara-gara itu saya jadi nggak sholat subuh. Insomnia saya hilang, hanya gara-gara merubah air minum itu tadi. Gitu. Jadi air minum itu powerful. Dia bukan hanya membuat lemak hilang, tapi dia mengaktifkan hormon lain, sehingga si hormon itu punya kemampuan untuk kasih tahu kepada kita ini nggak bagus, dihilangi rasa nafsunya terhadap gula. Jadi akhirnya saya berubah karena keinginan dari dalam, bukan karena motivasi dari luar. Gitu. Jadi saya berubah karena saya mengizinkan diri saya untuk punya ilmu pengetahuan. Jadi saya bisa bertransformasi bukan karena orang ngata-ngatain saya gendut, terus saya jadi kurus, bukan. Tapi karena ilmu pengetahuan. Terjawab ya Pak. Jadi kalau Bapak hobi kopi silakan kopi, tapi 4,5 liter tetap jalanin. Air aja bukan infus water kasih buah-buahan itu bukan. Bukan. Ya dalam ilmu itu. Ya. Ya tanpa bau. Boleh didinginin nggak? Boleh. Air yang didinginkan membakar kalori lebih banyak daripada air yang biasa. Tapi berita hoax di sana jangan minum air dingin nanti gendut. Nah itu yang ngomong nggak punya ilmu pengetahuan. Maaf diulangi. Air dingin itu justru membakar kalori lebih banyak daripada air yang biasa. Mau tahu nggak logikanya di mana? Mau nggak tahu nggak ilmu pengetahuannya begini? Waktu bapak-bapak olahraga berkeringat nggak? Kenapa? Karena kalau kita nggak olahraga suhunya kan normal. Kalau kita olahraga suhunya naik kan? Nah, tubuh punya kemampuan untuk membuat suhu yang naik itu menjadi normal dengan cara apa? Ngeluarin keringat. Jadi keringat adalah proses metabolisme yang terjadi secara otomatis karena tubuh pengen bilang, suhu tubuh kamu ketinggian, aku turunin ya supaya normal lagi. Keluarlah keringat. Nah, dia kan membutuhkan kalori. Sama dengan air minum. Tubuh kita normal, tiba-tiba kita minum air dingin. Itu lambung protes. Waduh, ada air dingin. Gimana caranya supaya air yang dingin ini kembali suhunya normal? Dikeluarinlah sejumlah energi. Jadi minum air dingin itu teman-teman justru lebih membakar kalori daripada minum air ya suhunya kamar. Ya, jadi pokoknya mulai saat ini kalau ada masukan dari manapun dengerin aja. Tapi kalau ada satu kesempatan hanya balik. Dasar ilmu pengetahuannya apa? Keluar statement itu. Jadi jangan takut sama ARS. Dan jangan takut sama makan malam. Ya, karena makan malam nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu makan sebelum tidur. Jadi kalau Bapak emang tidurnya jam 2, makannya jam 12, ada larangan. Karena makan sebelum tidur itu bahaya banget. Jadi bukan makan malamnya yang berbahaya, tapi setelah makan dibawa tidur. Karena ketika kita habis makan terus tidur, harusnya kan tubuh menghancurkan si makanan tadi melalui gerakan konstipasi. Tapi gara-gara kita tidur, gerakan konstipasinya itu nggak ada. Itulah yang jadi sumber penyakit. Jadi kita ubah ya, bukan nggak boleh makan malam. Yang nggak boleh itu habis makan kita tidur. Gitu. Makan malam silakan, tapi pastikan jangan tidur. Bisa terjawab? Ya silakan pertanyaan lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya,
di sini kan saya sempat membiasakan untuk banyak air minum, Ya. air minum putih gitu kan. Iya. Cuman ketika keseringan air minum, saya merasa di kepala saya, otak saya itu kayak pusing, ada apa. Ya. Ternyata saya cek kebanyakan air minum putih itu juga mungkin ya bisa merusak otak gitu kan. Pertanyaannya, adakah waktu untuk kita diminum air putih itu gitu loh? Misalnya berat dengan badan tadi itu, anggap saya kan 6 liter gitu kan. Adakah waktunya gitu biar, apakah kalau keseringan takutnya otak kita gimana gitu kan, saya merasakan gitu kan. Oke. Yang kedua, dengan waktu tidur gini, bagaimana teman-teman kerja yang mempunyai shift yang malam atau seperti apa, berarti ngadasinya gimana gitu kan, berarti tidak mendapatkan yang itu gitu. Jadi terima kasih Pak. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Ketika kita tidur jam 9 dan jam 10 malam, Allah kasih hormon melatonin, jatahnya sampai jam 1. Itu tidak berlaku buat orang-orang yang bekerja malam, tapi bekerjanya yang Allah ridhoi, seperti satpam, bukan guru malam, seperti dokter yang dinas malam, bukan perempuan malam. Allah itu luar biasa, zat yang maha adil. Entah gimana sampai hari ini belum terjawab sama ilmu pengetahuan, kenapa orang-orang yang justru cari rezekinya di waktu malam tidak kena yang aturan tadi. Itu belum terjawab secara logis. Tapi buat teman-teman yang saat ini di ruangan ini tidak ada yang tidur malam, kita sebenarnya masuk dalam kategori sulit sama diri sendiri. Udah dikasih tahu tidur harus cepat, supaya dikasih tahu bangunnya lebih cepat, tapi kita malah tidur seperti seolah-olah kita bekerja malam. Dan ini juga berlaku pada air. Rumus air minum yang berat badan bagi 20 itu tidak berlaku pada waktu kita puasa. Jadi tidak ada orang yang gara-gara puasa jadi sakit, benar nggak? Jadi syarat dan ketentuan ilmu pengetahuan Allah yang tahu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi yang soal gimana tuh untuk tidur buat yang dinas malam, tanya sama dia. Kalau emang dia benar-benar bekerja malamnya karena Allah, insya Allah tetap apa tadi nggak ada. Kalau memang benar-benar ada prajurit-prajurit zaman dulu yang ngejagain Rasul, kelar kesehatannya, benar nggak? Tapi ternyata fine-fine aja. Tapi pastikan kita tidak tidur malam karena kita sedang menjalankan, sedang ingin menggugurkan kewajiban. Untuk air minum juga gitu. Rumus tadi tidak berlaku untuk waktu kita puasa. Gak bisa minum dengan rumus puasa tadi, susah. Saya aja 6 liter dibagi dari saya jam bangun sampai jam tidur, itu saya harus minum 400 ml per setengah jam. Itu bebannya luar biasa. Gitu. Nah, itu nomor 1, nomor 2 terjawab ya. Kalau yang nomor 1-nya, itu Bapak sendiri ya kalau minum banyak pusing. Iya, karena kan waktu itu kan emang sering ngopi gitu kan, abang ngerokok gitu. Jadi Ya. kita udah ngopi jeda langsung minum lagi gitu kan. Iya. Jadi bisa jadi Pak pusingnya bukan karena minumnya, tapi karena ngopi dan atau karena ngerokoknya itu tadi. Karena belum ada penelitian ilmiah yang justru air minum itu menyebabkan pusing. Air minum menyebabkan pusing hanya terjadi pada 2 kategori, penderita ginjal dan manula. Bapak manula enggak, ginjal enggak, jadi nggak boleh pusing. Sekarang saya pusing, bukan air penyebabnya. Terjawab ya. Tapi kalau yang nanya sama saya manula, Pak Edi saya udah manula, minumnya gimana? Ibu nggak boleh pakai rumus ini, karena orang yang minum dengan rumus ini pasti sering pipis. Nah, ketika sering pipis orang manula itu kemampuan untuk mempertahankan natrium di dalam tubuhnya nggak seperti kita yang masih muda. Lah, kemampuan mempertahankan natriumnya rendah, dibawa pipis terus, cairan tubuhnya kehilangan natrium. Nah, ketika tubuhnya kehilangan natrium, itulah menjadi penyebab kenapa ibu-ibu atau manula sering pusing, bahkan sering jantung. Tapi kita yang masih muda, kemampuan kita untuk menjaga natrium itu tidak keluar, itu masih stabil, Pak. Jadi kalau kita bukan penderita ginjal dan kita juga bukan manula, gara-gara air putih yang banyak kita sering pusing, bukan air jawabannya. Kita harus cari tahu jawaban yang lain, yang bisa jadi karena kopi pakai gula atau karena rokok itu tadi.
gitu ya. Nah, tapi buat kita nih yang ketika menjalani proses ini ternyata pusing, ada solusinya nggak? Ada. Tambahkan sedikit larutan garam pada air minum kita. Jadi di dalam garam kan banyak natrium ya, gitu. Kalau mau mahal atau bermewah sedikit, minum Pocari Sweat. Masa iya beli Pocari Sweat setiap hari? Kan saya. Jadi misalnya Bapak tadi harus minum 3,5 liter, 200 dari 3,5 liter itu tambahin garam sedikit, gitu. Jadi natriumnya tetap terpelihara untuk menjaga musik. Tapi selama kita campaign belasan tahun, kita belum menemukan kasus orang yang minumnya dengan rumus tadi kepalanya malah musik. Gak ada. Justru laporan kepada kita adalah terima kasih ya, sekarang saya dapat bobot yang ideal. Terima kasih ya, sekarang detak jantung kita normal. Terima kasih ya, sekarang kalau pipis udah gak sakit lagi, gitu. Kita justru membutuhkan feedback dari masyarakat. Tapi sejauh ini kita belum menemukan keluhan yang tadi. Bapak tadi boleh tahu berat badannya berapa? 80. Berarti harus minum berapa liter? 6. 4 ya. Karena 80 dibagi 20 adalah 4 Ya. Nah coba dulu 4 bagi rata dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, bagi rata. Jadi minum juga nggak boleh belum, itu nggak boleh ya. Jadi minum itu harus sama rata. Jadi minum itu bukan selagi haus, makan itu bukan selagi lapar. Karena ketika hadis yang bunyinya makanlah selagi lapar dan berhentilah sebelum kenyang, silakan tanya sama ustaz dan teman-teman, itu hadis sahih apa enggak? Karena kalau memang itu sahih, itu menjadi satu-satunya hadis yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena nggak boleh makan selagi lapar, makan di waktunya, dan juga nggak boleh minum selagi haus, minumlah selagi waktunya, gitu. Jadi pertanyaan makanlah selagi lapar dan berhentilah sebelum kenyang, saya sendiri sudah menanyakan langsung ke Ustaz Hidayat, itu bukan hadis yang sahih. Gitu. Karena makan dan minum ada waktunya. Jadi kalau kita waktunya makan gak lapar pun wajib makan. Kita minum pun kalau gak haus wajib minum. Itu makan dan minum. Kenapa? Sepanjang tubuh kita bergerak, baik tidur maupun lagi terbangun, tubuh kita itu adalah satu sistem metabolisme yang memang membutuhkan bahan bakar. Salah satunya adalah makanan dan minuman. Terjawab ya Pak. Jadi jangan sampai ketika nanti Bapak minum 4 liter, Bapak catat nomor handphone saya. Kita membutuhkan feedback ya, untuk gimana caranya majelis pada hari ini menjadi majelis yang benar-benar bermanfaat. Kita praktekin yang tadi dulu kepada orang rumah, terutama kalau teman-teman yang nanti ada keluarganya ada yang obesitas, ada yang kanker, atau ada yang kena penyakit tidak menular, jangan sungkan untuk kontak saya langsung. Kita komunikasi dari hati ke hati. Ya. Terus juga untuk teman-teman yang tadi saya bilang, karena nih ya, waktu kita campaign ini kepada masyarakat, di beberapa teman-teman ada yang bilang begini, Pak Adi saya nggak punya 28 juta, tapi 390.000 tiap bulan, insya Allah saya mampu. Boleh nggak? Boleh. Ada juga Pak Adi saya nggak punya 28 juta, dan istri saya juga keberatan kalau ngasih 390.000 tiap bulan. Tapi kalau 3 bulan atau 4 bulan bolehlah. Boleh nggak? Boleh. Ada juga ya Pak Adi saya nggak punya 28 juta, saya punya 390.000, boleh nggak saya bayar sekarang tapi bulan depan saya nggak punya, punyanya ada 3 bulan lagi, boleh kan? Boleh. Karena 390.000 ya, itu artinya kita sudah menyumbangkan 13 galon per hari atau 390 galon per bulan untuk satu pesantren. Bayangin 390. Jadi kalau kita sudah berdonasi 390.000, kita sudah berdonasi 390 galon. Berarti 1 galon berapa harganya? 1.000. Mesin ini membuat harga air yang tadi Amidis harganya 21.000. Kebetulan Pak, kami sekeluarga langganan Amidis. Udah 8 tahun karena memang belum menemukan alat ini. Tapi setelah kita menemukan alat ini dari Januari kemarin, kita udah stop Amidis karena lumayan 21.000 per galon. Dengan alat ini saya cuma bayar Rp1.000 per galon. Ini Rp1.000 per galon karena kapasitasnya dia 390 galon per bulan atau 13 galon per hari. Sementara keluarga saya minumnya cuma 2 galon per hari. Gitu. Tapi pas dihitung-hitung tetap wah lebih mahal kalau saya masih pakai galon gitu. Jadi saya ganti dengan ini. Ada pertanyaan lagi silakan ya Bapak. Nah, si mesin itu
mampu mulai dari TDS yang nggak terlalu tinggi kan. Nah, mulai dari kualitas air TDS berapa yang bisa dinetralisir sama mesin tadi? 500. Mulai dari bawah berarti? Iya, kalau 500 ke atas seperti masjid di Koja, mesin ini langsung mati. Ya, mesin ini langsung mati. Makanya dia butuh filter perantara yang punya Yamaha itu. Tapi kalau masih 500, alat ini masih bisa Pak. Gitu. Tapi biasanya masjid-masjid yang 500 itu ya di pesisir pantai sana Pak, Ancol. Kalau yang di Tangerang atau yang di Bogor Depok itu enggak, rata-rata 250. Kok tinggi banget ya, padahal dekat gunung. Justru sumber air pegunungan itu TDS tinggi. Kenapa? Itu mineral anorganik dari vulkanonya itu banyak banget gitu. Jadi kalau ada yang bilang kayaknya bagus karena dari pegunungan. Kalau dari pegunungan tidak berwarna, tidak berasa, tidak berwarna, berbau, tidak berasa dan tidak ada bakteri pun. Tapi TDS-nya tinggi coy. Kenapa kayak gini? Kenapa ya? Jadi justru tinggi, justru sumber air di gunung justru TDS-nya tinggi. Gini aja deh, kan simpel ya. Kalau kita ngomong bener malah takutnya jadi gibah, ngomong nggak bener malah takutnya jadi fitnah. TDS meter kan tadi saya bilang murah, cuma 30.000. Lah sok atau dibeli sama teman-teman di sini. Minimal di DKM ini punya satu. Nanti cek air minum yang disediakan gedung ini dari lantai 1 sampai lantai atas, mereknya apa aja, masukin itu ke dalam gelasnya, nanti keluar sendiri itu angkanya. Jadi bukan kata Adi, bukan kata yayasan, tapi kata ilmu pengetahuan. Masa kalau kita udah pakai termometer suhunya 39 kita bilang, saya nggak demam, anak saya masih sehat, ya nggak bisa. Alat itu nunjukin 39 atau 40, anak kamu demam, segera bawa ke rumah sakit. TDS itu sudah nunjukin di atas 50, ya hindari air minumnya. Terjawab ya, jadi kalau 500 insya Allah masih bisa gitu. Pokoknya setelah nanti mencatat nomor handphone saya, kasih tahu aja teman-teman mau berwakaf di mana, karena yayasan kita nggak pengen bikin program. Yayasan kita tuh pengen bikin program gerakan. Jadi masjid mana yang akan menerima sumbangan wakaf, datangnya harus dari teman-teman. Teman-teman yang kasih tahu Pak Adi, saya berniatkan ke masjid ini, tolong kirimkan orang ITB untuk ngecek airnya. Jadi jangan sampai Bapak melihat masjidnya kumuh, layak untuk dibantu. Dalam konteks air, ini bukan tentang masjidnya kumuh atau enggak, tapi airnya bagus apa enggak. Kalau airnya bagus, jangan kita kirim alat ini. Nah, gimana caranya kita tahu masjid itu bagus kalau belum dicek? Nah, kontak saya, nanti saya akan kirimkan orang ITB-nya untuk cek air. Nah, nanti dipaparin tuh. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan, mesin ini ada di mana aja? Ternyata saya sudah ketinggalan. Seluruh stasiun kereta api di 15 stasiun sudah pakai ini. Bandara Soekarno-Hatta pakai alat ini. Istana Kepresidenan suka pakai alat ini. Bahkan rumah sakit besar seperti Gatot Subroto, RSPP, rumah sakit yang masuk dalam kategori RSUD itu sudah pakai alat ini. Gitu. Perusahaan-perusahaan seperti kayak BCA dan lain-lain sudah pakai alat ini. Bahkan rumah saya dekat Manggarai itu ada alat ini di stasiun kereta ada 3 unit. Saya pikir kalau kan mesinnya kan rame tuh. Saya pikir orang-orang lagi ngisi pulsa kereta. Nggak taunya mereka bawa tumbler untuk isi ulang dan antri. Kebayang nggak? Saya tinggal di sini cukup lama. Saya bahkan nggak peka kalau mesin ini sudah ada di mana-mana. Jadi bahkan yayasan kita tuh baru tahu alat ini Januari kemarin. Jadi selama 12 tahun kita kampanye Amidis. Buat perorangan Amidis jadi solusi, tapi buat organisasi Amidis nggak bisa menjadi solusi. Ini yang teman-teman bahkan di Migas pun saya akan selalu sarankan untuk pakai ini karena saya percaya dari atas sampai bawah. Kalau teman-teman pakai brand yang lain, tes TDS-nya, cek harganya, hitung kayak begini seperti yang kita lakukan di pesantren. Bayangin, pesantren jangankan 15 juta, jangankan 3.750 aja. Ketika mereka mengganti air minum dengan galon isi ulang, malah ngeluarin biaya besar untuk bawa berobat santrinya. Gitu. Nah, akhirnya setiap pesantren selalu punya masalah yang sama gitu, mencret lagi. Ada yang gejala kanker, karena TDS mereka 250-an, kasihan banget santri penghafal Quran minum air, TDS 250, makin tinggi itu TDS, itu makin rusak kepekaan dia untuk menghafal,
Gitu. Kita yang ngomong itu ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman, saya ngerasa alat ini alhamdulillah memang sudah dihadirkan Allah untuk gimana caranya kita bisa membantu teman-teman teman-teman di podcast untuk bisa punya alat ini, gitu. Seperti itu ya. Jadi ini contoh, misalnya paling nggak mesin ini ada satu aja di sini. Karena alat ini hanya bisa dipasang di sumber air jamnya 5 meter doang, Pak. Jadi dia nggak boleh lebih dari 5 meter dari sumber air. Jadi kalau di situ ada keran 5 meter di sampingnya ada alat ini masih bisa. Karena dia butuh tekanan juga. Jadi sejauh ini kita belum pernah lihat alat ini bisa dipasang di ruang tamu, enggak. Tapi selalu 5 meter dari jarak kamar mandi, wastafel atau WC. Seperti itu. Insya Allah alat ini kalau nanti teman-teman berkenan bisa ada di sini. Seperti itu loh. Jadi kita lead by example. Nanti kalau alat ini udah ada di sini, kita nyanyinya ke jemaah juga enak. Teman-teman tahu nggak kalau kita berwakaf air ke ponpes cuma dengan 390, kamu sudah memberikan air 390 galon buat ponpes menghafal Quran. Jadi 1 galonnya cuma 1.000 rupiah. Seperti itu, powerful banget gitu. Silahkan ada pertanyaan yang lain. Itu kalau 1 unit boleh nggak ya? Nah, Kalau 1 unit sewanya boleh nggak? boleh, sangat boleh. Ini cuma contoh. Oh iya. Cuma contoh bahwa kalau si siapa namanya si ponpesnya itu jumlahnya 200 dan jumlah pengurusnya ini diabaikan, kita memang butuh sekitar 3 unit baru mereka nggak masak air lagi, mereka nggak usah isi ulang lagi, gitu. Nggak beli lagi air mineral, satu aja itu sudah membantu, gitu kan. Jadi kami kemarin yayasan kita baru ngasih 1 unit kepada 6 pesantren. Padahal pesantren-pesantren itu, apalagi pesantren yang Tangerang yang tadi jumlahnya ada 1.000, dan kebanyakan dari mereka itu adalah anak yatim, itu yang 1.000, yang 200 saja butuh 3, berarti yang 1.000 butuh berapa? Butuh 15. Tapi mereka sampai bilang, makasih ya Pak Adi, 1 aja sudah membantu. Kita prioritasin dulu buat santri-santri yang kurus, buat santri-santri yang obesitas, buat santri-santri yang saat ini punya keluhan penyakit yang tadi. Santri-santri yang sehat disuruh minum air yang lain, air yang TDS-nya 250. Sampai seperti itu. Jadi kalau Bapak tadi bilang boleh nggak kita 1 dulu, itu 1 juga sudah menciptakan perbedaan, gitu. Nah yang jelas nanti Bapak yang letapin mau pesantrennya dari kita atau pesantrennya dari Bapak. Kalau yang pesantren dari Bapak, kita harus mendatangkan orang ITB dulu untuk ngecek air. Jangan sampai salah sasaran. Ya supaya Allah itu harus tepat sasaran, ya kan? Tapi kalau yang pesantren dari kita ada sekitar 100 lebih yang udah kita cek, itu semua TDS-nya di atas 250, udah siap untuk menerima bantuan dari kita, gitu. Tapi kalau Bapak udah ada sendiri masjidnya, ya itu dulu dong diprioritasin. Kan kita harus seperti ngikutin Islam aja, bantuin yang kita kenal dulu, yang paling dekat dengan kita dulu. Ya silakan. Jadi nggak harus 3 unit ya Bapak ya. Jadi ini cuma contoh ilustrasi buat 1 pesantren yang memiliki 200 santri. Ini di Istiqlal juga sudah ada, ya. Di Istiqlal juga sudah pakai ini. Ditaruhnya juga dekat tempat wudhunya, gitu. Ada dokumen nggak yang sepertinya saya ada dokumen lembaga-lembaga yang ya alhamdulillah. Kalau yang BUMN, Bandara Soekarno-Hatta, BRI, ada 2 lembaga. Ini lembaga yang sudah pakai ini. Yayasan kita aja yang telat. Pertamina belum ikutan. Kemarin kita baru presentasi ke BRI. BRI ternyata punya anak perusahaan yang kayak mobil pengamanan untuk uang di mesin ATM. Itu jumlahnya ada 38 unit, 1 unit karyawan mereka ada sekitar 200 orang. Jadi kemarin perusahaan tersebut manggil kita untuk gimana caranya alat ini ada di setiap masjidnya mereka untuk para jemaah. Nah itu data yang saya punya ya teman-teman. Belum pernah kunjungin El Musa ya Pak? Kenapa? El Musa belum ya? El Musa belum?
Belum. Itu juga saya baru dapat data kasar dari perusahaan ini. Saya cuma bilang, Bapak BUMN yang udah siapa aja dikasih data itu, rumah sakit yang udah siapa aja dikasih. Untuk masalah PR tadi, Amidis saya lihat di per galon 60.000 per Iya. galon, 60.000 di Tokopedia. Karena dia sama galonnya. Oh, Kalau nanti kita udah beli galonnya, kan yang kedua kita nggak beli galonnya. harganya 20. Kita cuma tukeran, itu 20.000. Bagaimana dengan Prestige? Kan bagus tuh Prestige juga. Kita udah, nah teman-teman gini aja, Jadi alat tadi cek sendiri. Soalnya enak banget. Yang namanya Prestige kayaknya enak. Ya. juga. Biasanya kalau enak biasanya mahal. Ya betul. Yang enak biasanya mahal, kayak setirnya juga beda banget. kalau rumahnya duit tuh. Infoin Pak, untuk spill untuk Lemon Rasa Aqua pernah denger TDS-nya berapa ya? Saya nggak mau sebutin TDS-nya, yang jelas saya nggak mau pilih. Saya terpilih ganti. Ya. Lemon Rasa Aqua. Ya, saya nggak mau sebutkan pilih. Pokoknya kami sampai ngecek kami di situ di 3 lem dan mahal sekali periksa lemnya. Ada yang 2 juta, 1 lem yang 2.750.000. Jadi itu udah valid, itu yang kita nyanyiin. Yang lain saya nggak mau nyanyiin, walaupun saya tahu TDS-nya berapa. Gitu. Yang jelas air minum dengan TDS seperti Amidis harganya ya sekitar 20.000-an per galon. Jadi sangat tidak efektif kalau ditaruh di masjid, di lembaga-lembaga seperti migas atau pesantren karena mahal. Gitu. Kalau alat ini kan udah jelas. Setiap bulan dia memproduksi 390 galon dan setiap bulan kita hanya membayar 390.000. Jadi 1 galon cuma Rp10. Gitu. Memang TDS-nya nggak sempurna, nggak 0, tapi 50, kadang 25. Tapi masih ditolerir sama tubuh untuk masuk dalam kategori air sangat sehat. Bukan sekedar air sehat, tapi air sangat sehat. Seperti itu. Bapak sendiri kalau saya boleh bertanya nih, kalau boleh giliran bertanya, ada kepikiran nggak untuk teman-teman mau bantu pesantren yang mana? Sangat banyak. Loh, Nah. saya yang praktekin sendiri dulu. Ya. Praktekin dulu minimal pertama beralih, punten ya. Saya langsung berpikir pertama mau ganti di rumah. Ya, kalau yang di rumah Bapak jangan yang ini boros, Bapak yang edisi yang punya rumah. Karena ini ada yang kapasitasnya kecil memang untuk rumah, yang cuma 4 galon per hari. Kalau ini kan 13 galon per hari, Bapak sia-sia. Oh, ada lagi yang kecil ya? Ada, itu kalau nggak salah sewanya 280.000 sebulan atau 20 juta di tahun ke-6 jadi milik Bapak. 280. 80, Ini cuma 130. ini 390. Oh, tapi 3 unit. Berarti Bukan, sewa 3 unit, biaya sewa 390 per bulan itu maksudnya untuk 1 unit, makanya per bulannya saya 1 kira- juta 170. Saya kira 3 unit 310 berarti Iya. 130 bukan ya? Ya, jadi dia kalau ini 39.000 per hari, sebulannya 1.170, bayarnya 1.170, berarti sekarang galon cuma 1.000. Kalau yang Bapak pengen coba di rumah, unitnya bukan yang ini, tapi yang individual. Itu 4 galon per hari. Kemanakah saya harus menghubungi untuk Itu nanti saya akan kasih nomor handphone marketingnya ya. Siap. Ini beliau punya data marketingnya. Karena kebetulan marketingnya sendiri juga udah ngomong sama kita, Pak Adi, kalau khusus pembelian buat masjid, buat ponpes dan lain-lain, seluruh komisi saya donasikan buat yayasannya Pak Adi. Saya bilang bukannya kami menolak, kita akan menerima, tapi upah ujrohnya Anda yang diberikan kepada kita akan kita kumpulin juga untuk dibelikan unit yang baru gitu. Karena alhamdulillah yayasan kita sudah mandiri secara ekonomi. Tapi kalau ada masukan jadi harus dikembalikan lagi kepada umat. Jadi nanti kita kasih nomor handphonenya Bu Epri karena ada 3 nama, 1 Bu Epri, 1 Pak Agus Kamaludin. Mereka yang komitmen untuk Pak Adi pokoknya yang penting buat kebutuhan santri, buat kebutuhan masjid dan lain-lain ya. Jadi nanti saya kembalikan ujrohnya kita dan lumayan ujrohnya 1.250.000. Nah, dan 1.250.000 kalau dikonversikan di sini bisa 3 bulan, ya kan? Bahkan ya 3 bulan untuk kita nyumbang air sebanyak 390 mili buat para santri. Jadi nanti Bapak kontak saya
saya akan hubungkan dengan Bu Epri, Pak Agus Rahmanuddin atau siapapun yang mau dan komitmen kerjasama sama kita juga. Ada pertanyaan lagi. Jadi kalau untuk yang rumah tangga jangan yang ini ya Kak, karena saya 13 galon tidak terpakai. Karena kalau rumah tangga paling pakai berapa gitu. Ada pertanyaan lagi silakan. Udah kayaknya ada kewajiban lainnya soalnya. Iya, baik dari saya mewakili yayasan, saya dan Mas Iqbal ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga silaturahim ya dengan tukaran nomor handphone. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan memberi pencerahan dari kita di kajian hari ini, dan untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya boleh atau? Ih, apa itu pelatih tinggi Alvin? Saya